Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang i'rab jazm. Di video saya sebelumnya kita sudah belajar tentang i'rab apa itu i'rab rafa, nasab, jar, dan sekarang kita masuk pada i'rab jazm. Oke. Nah, kita ketahui bahwa i'rab perubahan di akhir kalimat di dalam belajar bahasa Arab itu mempunyai 4 ya, rafa, nasab, jar, sama jazm. Nah, i'rab ini yang akan menjadi pegangan atau menjadi kunci kita belajar bahasa Arab ya, terutama bagaimana kita menentukan harokat huruf akhirnya di dalam sebuah kata itu, yang tentunya ketika kita sudah bisa menentukan huruf akhir daripada kata tersebut, maka itu akan menentukan juga kedudukan ya. Jadi kedudukan itu sangat tergantung juga pada harokatnya ya, karena dengan kedudukan tersebut maka kita akan mengetahui i'rabnya, i'rab apa yang harus dibaca ketika dia berkedudukan A. Nah, dan kita tahu kedudukan itu, maka kita akan tahu makna dari sebuah jumlah atau makna dari sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu ketika kita tahu kedudukannya. Jadi kunci kita memahami sebuah kalimat, maka kita harus mengetahui juga kedudukannya. Nah, untuk mengetahui kedudukannya tersebut, maka kita juga membutuhkan analisis i'rabnya ya. Nah, maka dari itu di situ ada 4, rafa, nasab, jar, sama jazm. Ketika kita sudah tahu 4 i'rab, tanda i'rab ini, maka itu nanti akan memudahkan kita untuk menentukan kedudukan lafaz tersebut, sehingga kita secara keseluruhan nanti akan mengetahui makna dari sebuah satu kalimat itu. Oke, yang kita bahas sekarang itu adalah i'rab jazm. I'rab jazm itu adalah i'rab yang masuk pada fi'il saja ya, dia tidak masuk pada isim. Ingat, yang bisa masuk pada isim dan fi'il, kita kembali lagi ya, yang bisa masuk pada dua isim dan fi'il itu adalah i'rab rafa dan nasab saja ya. I'rab rafa dan nasab itu mampu masuk, tandanya itu mampu masuk pada baik itu isim maupun fi'il, rafa dan nasab. Adapun jar itu hanya bisa masuk pada isim. Jadi bisa dipastikan setelah huruf jar itu pasti adalah isim. Adapun khusus huruf jazm, i'rab jazm, i'rab jazm itu hanya masuk pada fi'il ya, dia hanya masuk pada fi'il, tidak bisa masuk pada isim. Oke ya, kita lanjutkan. Apa saja tanda-tanda yang menunjukkan itu adalah jazm? Pertama yaitu sukun. Ketika kita menemukan fi'il, ingat, ketika kita menemukan fi'il yang itu berharokat dhammah, maka harokat sukun, harokat sukun, maka itu termasuk i'rab jazm. Ya, di situ disebutkan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un ya. Jadi fi'il yang tidak bertemu apapun di akhir kalimatnya, maka dia tandanya adalah sukun di belakang sendiri. Nah, fi'il yang berharokat sukun. Terus selanjutnya tanda daripada i'rab jazm yang masuk pada fi'il itu adalah al-hadaf atau penghapusan. Ya. Penghapusan apa itu yang dimaksud? Pertama yaitu penghapusan di akhir. Ya, di akhir kata itu dihapus. Ya, ketika fi'lul mudhari' mu'tal akhir, ya, ketika fi'il mudhari' yang akhirnya itu berupa huruf minat atau berupa, bisa kita katakan ada, biasanya itu kita wawu, alif ataupun ya, itu bisa terbuang itu ketika itu ya, ketika mu'tal akhir ini ya. Nah, seperti ini contohnya. Yaghzu ini awalnya adalah ada wawunya di belakang. Tapi ketika dia kemasukan amil jazm atau
ketika dia dijazmkan, maka huruf wawunya itu terbuang, ya, huruf wawunya itu hilang, jadinya lam yaghzu. Oke, itu pertama, yaitu pembuangan huruf-huruf seperti yang biasa kalau kita tidak mengetahui, biasanya adalah wawu, ya, saya tulis di sini, ya, wawu, ya, alif, ya. Biasanya dia terkena mu'tal wawi sama mu'tal ya'i. Nah, seperti itu. Oke. Maka ketika dia jazm, maka dibaca hadaf atau terbuang atau membuang, ya, membuang huruf akhirnya, wawunya dibuang atau ya-nya dibuang atau alifnya. Seperti itu. Adapun yang kedua yaitu membuang apa? Membuang nun. Nah, ini membuang nun ketika masuk apa? Ketika masuk pada af'al al-khamsah. Af'al khamsah. Ya, sudah saya jelaskan di belakang af'al khamsah saja. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Wazan-wazan ini yang menunjukkan al-af'al al-khamsah. Di sini contohnya lam yajlisa. Harusnya ini yajlisani, tetapi karena dia jazm maka nunnya dibuang. Tandanya adalah hadfu nun, ya, nunnya dibuang jadinya lam yajlisa. Begitu juga lafal yang lainnya, lam yajlisa, lam tajlisa. Ini lan ini sebenarnya huruf nasab, tapi saya contohkan yang khusus lafal khamsah saja. Lam yajlisu, awalnya ini adalah yajlisuna, jadinya lam yajlisu. Tajlisuna, lam tajlisu. Lam tajlisi, sebenarnya lam tajlisina, tapi lam tajlisi. Oke, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisina. Jadi al-af'al khamsah sesuai wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alina, taf'alina. Jadi ada dua, saya sebutkan lagi ya. Jadi ada dua yang membuang ini ya. Pertama yaitu membuang huruf akhirnya ketika itu mu'tal, baik mu'tal wawi ataupun mu'tal ya'i, ya. Adapun yang kedua itu adalah nun, hadfun nun atau membuang nun ketika masuk pada al-af'al al-khamsah sesuai wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Oke, kita contohkan di sini karena lam yaghnau. Nah, ini adalah dia tandanya jazm adalah membuang nun karena dia masuk pada al-af'al al-khamsah, ya. Yaghnuna kan seperti itu. Tapi karena nunnya dibuang jadinya yaghnau. Oke, famay ya'mal ini tandanya adalah jazmnya itu sukun. Ya, sudah jelas ya. Karena dia fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Oke, yang selanjutnya itu lam ya'lam. Ya, lam ya'lam ini adalah dia tandanya adalah sukun. Ya, karena ketemu dengan amil-amil jazmnya. Oke, kita lanjutkan. Beberapa amil-amil jazm yang bisa kita pakai dalam untuk membuat fi'il itu menjadi jazm atau fi'il itu dibaca sukun ataupun dibaca membuang nun. Ya, apa saja itu? La, alamma, alam, lamma, sama lam. Oke ya, kita contohkan di sini yang pertama lam. Oke, saya hapus dulu lam ya. Contohnya adalah di sini. Nah, ini lam afham. Oke. Ya, lam afham. Saya tidak paham. Artinya itu tidak, ya. Saya tidak paham, lam afham. Oke, selanjutnya yaitu ada lafadz lagi lamma atau belum. Maka di sini lamma ahfad. Maka tandanya adalah sukun ya. Ya, jadi amil jazm ini adalah sesuatu lafadz yang mampu membuat fi'il itu menjadi jazm. Oke, yang selanjutnya alam, tidakkah, alam, makanya di sini taklam, tandanya sukun. Alam ma juga seperti itu ya, tathab, sukun juga. Alam ma tathab, belumkah
belumkah kamu berangkat, alam tadhab, maka dibaca sukun ya. Terus la tata'akhir. Nah, di sini adalah la artinya jangan ya. La artinya jangan, bukan tidak, beda lagi kalau tidak, tapi artinya ini jangan ya. Maka dari itu dia dibaca tata'akhir, dibaca sukun ataupun dibaca jazm. Tandanya adalah sukun karena apa? Karena dia fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'lul mudhari' yang tidak bertemu apapun di akhirnya. Tapi kalau yang kedua mu'tal akhir itu ketika dia ini ya, mu'tal akhir itu ketika dia ada wawu atau ya di akhir kalimat tapi bentuknya adalah fi'il, dia tetap bahwa jazm itu fi'il. Oke, saya kira begitu. Ada kurang lebihnya saya maaf. Yang bertanya silahkan di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.